Halo Chaneso, balik lagi di video kita. Hari ini mau vaksin, alhamdulillah. Setelah sekian lama menunggu vaksin, akhirnya saya mau vaksin. Tapi cuman saya, istri saya enggak, karena kebetulan saya kerja di bidang healthcare, jadi bidang kesehatan, jadi dapat duluan. Nah untuk yang umum, nanti istri saya itu mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi baru dimulai. Lokasinya saya ada di Melbourne Exhibition Center. Ini di CBD masih, di pinggir sungai gitu. Dapat vaksinnya harusnya AstraZeneca, tapi ada info juga katanya Pfizer. Nanti kita lihat aja ya di videonya kita dapat apa. Yuk sama-sama ikut gimana proses vaksin di Australia, khususnya di Melbourne. Yuk. COVID di Dorpa. Yuk. Tadi lagi jalan ke pintu ke-5 untuk yang vaksin, tiba-tiba nemu ini nih. Wow. Kapan-kapan bolehlah kita nyoba ke situ ya, jalan-jalan untuk video Candeso berikutnya. Ya. Barusan kelar, ini udah dapat dan dapat free parking juga kalau bawa mobil. So ya, jadi kita ketemu luar ya. Thank you. Out. Yuk, nih kita keluar dulu ya. Oh ada pemberitaan juga tuh. Berita mau wawancara kayaknya. Oke, udah vaksin, udah dapat kartu vaksin juga. Jadi dapatnya itu AstraZeneca. Ya pasti banyak yang ini juga ya, yang pikiran kalau itu kan bahaya ya, ada blood clot segala macam. Iya, jadi tadi memang setiap kita mau vaksin itu standarnya dari mereka adalah didatangin dokter. Lupa bisa lepas masker. Jadi tadi didatengin dokter, GP gitu, dokter umum, untuk dikasih tahu efek-efeknya ketika vaksin. Tapi pun mereka ngasih taunya kejadian kayak blood clot, penyumbatan darah di otak itu kasusnya sangat-sangat minim. Tadi kan ada dokternya 2 banding 1 juta kasus. Jadi sangat-sangat 0,000% sekian. Itu kecil banget. Jadi tadi mereka malah seneng kalau ada yang masih mau vaksin, karena di-encourage buat semua orang yang eligible untuk vaksin itu untuk vaksin. Jadi terlepas dari semua masalah itu sih, memang kalau dari dokternya menyarankan tetap vaksin. Ya karena ya tadi untuk keseluruhannya sih lebih aman. Itu sih sebenarnya. Sakit? Enggak. Tapi untuk AstraZeneca ini antara vaksin dosis 1 ke dosis 2 itu sekitar 12 minggu. Jadi sekitar 3 bulan. Makanya kartu ini harus disimpan buat nanti kalau dosis 2-nya ready atau waktunya udah tiba waktunya, nanti akan di SMS dapat pesan dari government untuk segera mengambil dosis keduanya di sini juga. Sakit enggak sih, cuman kayak disuntik biasa, kayak suntik vaksin flu kalau teman-teman pernah. Jadi ini di lengan kanan. Nah tadi tapi kebetulan di dalam
nggak enak mau ngerekam ya, jadi tadi agak sembunyi-sembunyi ngerekamnya, jadi maaf kalau angle kameranya bukan yang terbaik. Oke, begitu pengalaman Candeso vaksin. Alhamdulillah buat teman-teman yang juga misalnya sudah eligible, yang sudah bisa untuk vaksin, ayolah vaksin. Kenapa enggak gitu ya, sama-sama kita berperan untuk membantu menghentikan pandemi ini untuk supaya cepat selesai. Kan kita nggak mau ya lama-lama pandemi, kita nggak bisa nonton konser, kita nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemana? Ya vaksin ya. Oh by the way tadi tempat sana juga semua dikasih ya masker, hand sanitizer, semua tetap pakai protokol kesehatan yang bagus. Soal apa sih? Oh bel. Jadi ya begitu pengalaman vaksin kita di Melbourne, Australia. Sekali lagi buat teman-teman yang bisa vaksin, yuk vaksin. Karena dengan vaksin, kita bisa jalan-jalan lagi. Aman. Candeso pamit. Yuk. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus. Halo Candeso, update sedikit ya. Ini tanggal 28, jadi 4 hari setelah vaksin. Mau cerita sedikit tentang efek dari vaksin itu sendiri kemarin. Jadi saya vaksin itu sekitar siang jam berapa ya? 11 sampai 12, lupa. Pokoknya siang deh intinya. Suntiknya nggak kerasa, nggak sakit. Bahkan di tangan juga yang biasanya itu pegel, ini enggak, sampai malam juga enggak. Nah tapi besok paginya hari Minggu itu badan rasanya agak gimana ya, kayak demam, jadi ngereges gitu, kayak dingin, rasanya dingin tapi badan agak anget. Dan itu sendi juga agak pegel, jadi untuk ngapa-ngapain tuh agak capek ya. Jadi terus tangan juga udah jadi kerasa pegelnya gitu sehari, dan itu sehari beneran deh, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang waktu suntik sih dokternya yang nyuntik tuh bilang kalau salah satu efeknya adalah capek, kemudian menggigil, demam, kemudian sakit kepala, ada juga yang pegel aja, kemudian sendi-sendinya yang sakit gitu. Nah tapi nggak semuanya itu jadi satu, nggak, tapi setiap orang itu berbeda efeknya. Nah kebetulan saya yang dapat agak menggigil dan yang sendinya sakit. Jadi itu sih memang butuh istirahat, dan dokter juga nyaraninnya istirahat aja dan minum air putih yang banyak. Cuma karena puasa mungkin efeknya agak double, karena saya siangnya itu kan nggak bisa makan minum ya, jadi asupan minumannya itu air putihnya agak kurang. Buka puasa sore baru bisa minum air putih. Nah makanya ketika hari Minggu itu beneran seharian nggak ngapa-ngapain dan ngerasa wah lumayan juga ya ini vaksinnya gitu. Tapi yang menarik, hari Senin paginya, besok paginya itu sama sekali nggak ada apa-apa. Jadi badan langsung kayak restart aja gitu, kayak rasa yang kemarin sakit hari Minggu itu udah nggak ada lagi. Jadi dan sekarang hari keempat juga udah normal. Jadi beneran hari pertama setelah vaksin itu aja yang kerasa efek vaksinnya. Cuman ya perlu diingat bahwa kalau badan kita kayak menggigil, sakit setelah vaksin, itu tanda yang bagus, karena berarti vaksinnya itu bekerja. Badan kita kan mau bikin imun tuh, mau bikin pertahanan dari virus COVID ya untuk kali ini ya. Jadi badan kita fokus membuat antibodi kita, sehingga ya tadi efeknya bisa ke mana-mana. Tapi itu harusnya cuma sehari, karena seperti pengalaman saya sendiri, selesai sehari itu semuanya hilang, nggak ada masalah lagi. Nah, jadi ini juga buat buat peringatan juga buat teman-teman. Jadi kalau misalnya habis vaksin kemudian sakit atau misalnya badan kurang enak, itu normal, itu sangat-sangat normal. Dan jangan sakit yang kayak
nggak enak badan sedikit ini jadi kendala juga, jadi halangan buat teman-teman nggak mau ngambil vaksin. Itu jangan ya, karena dan ini nggak unik di COVID doang gitu loh. Jadi kalau teman-teman ngambil vaksin flu bahkan itu juga ada yang efeknya sampai menggigil. Kalau saya waktu flu tahun lalu itu tangan yang pegel banget dan agak kepala agak pusing. Cuman itu tadi sehari doang, habis itu udah normal semuanya. Ya jadi buat teman-teman, sekali lagi kalau memang nggak yakin dengan vaksin, tidak percaya dengan vaksin, itu coba konsultasi dengan dokter umum ya, dokter yang langganan teman-teman, yang biasa teman-teman datangin, itu bisa konsultasi ke dokter itu tentang bagaimana amannya si vaksin ini. Cuman ya saya di sini berbagi pengalaman yang udah saya alamin aja, yaitu vaksin AstraZeneca di Melbourne, yaitu efek-efeknya seperti itu. Dan sekarang saya nggak ada rasa beda sama sekali dari sebelum mobil vaksin dan sekarang. Jadi ya udah normal aja, sekarang bisa ke mana-mana, bisa kerja seperti biasa, bisa makan apa aja, dan pantangan makanan juga nggak ada ya. Jadi mungkin itu aja tambahannya buat video vaksin kali ini. Yuk, Chandesa pamit, cus.